Halo guys, balik lagi di forum gadget. Samsung mulai gerak pelan namun pasti. Update terbaru yakni Samsung Galaxy A07 5G akhirnya resmi dirilis ke pasar tanah air. Dan langsung bikin orang nengok adalah baterainya jumbo 6000 mAh. Tapi apakah HP ini benar-benar upgrade yang signifikan atau cuma ganti chipset dan juga 5G doang? Yuk kita bahas kelebihan maupun kekurangan pada Samsung Galaxy A07 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kelebihan yang pertama yakni berbekal baterai besar. Di kelas entry level, baterai 6000 mAh ini bukan angka yang kecil. Untuk pemakaian normal, potensinya 1-2 hari pemakaian itu sangat mungkin. Buat pengguna yang males ngecas setiap malam, ini jelas jadi nilai plus besar. Apalagi baterainya sudah bisa digunakan untuk pemakaian normal seperti chatting, YouTube, atau Google Map. Lanjut kelebihan yang kedua yakni berbekal chipset Dimensity 6300. Samsung Galaxy A07 5G hadir dengan chipset Dimensity 6300 yang dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer. Ini bukan chipset gaming berat, tapi untuk kelas entry level lebih efisien, lebih stabil, dan sudah mendukung 5G band yang dipakai di Indonesia. Buat kegiatan harian, harusnya chipset ini sangat aman. Beralih kelebihan yang ketiga yakni berbekal layar 90Hz yang tetap terasa mulus. Meskipun resolusinya masih HD+, namun mendukung refresh rate 90Hz yang bikin pengalaman scrolling terasa lebih smooth. Buat yang sering buka TikTok, Instagram, atau Facebook, ini kerasa banget bedanya dibanding dengan 60Hz biasa. Kelebihan yang keempat yakni penyimpanannya sudah UFS 2.2. Nah, ini dia yang sering diremehkan. Samsung sudah hadir dengan UFS 2.2 bukan eMMC. Artinya buka aplikasi lebih cepat, install aplikasinya lebih satset, multitaskingnya terasa lebih ringan. Untuk HP kelas murah, ini poin yang paling penting. Beralih kelebihan yang kelima yakni membawa software paling kuat di kelasnya. Samsung Galaxy A07 5G langsung memakai OS Android 16 dengan tampilan One UI 8 dan Samsung menjanjikan 6 tahun update OS keamanan. Ini gila sih buat HP kelas entry level, artinya bahwa HP ini masih relevan sampai bertahun-tahun ke depan, bahkan saat HP lain sudah berhenti update. Sementara kelebihan yang terakhir yakni membawa sensor dan juga fitur keamanan yang cukup lengkap. Samsung Galaxy A07 5G hadir dengan fingerprint, face unlock, gyro hardware, geomagnetic sensor, sampai proximity dan juga light sensor. Buat navigasi, game casual, dan juga pemakaian harian, fiturnya sudah sangat aman. Sementara kekurangan daripada Samsung Galaxy A07 5G, yang pertama yakni resolusi layarnya masih HD+. Di tahun 2026 ini adalah kekurangan yang paling kerasa. Meskipun ukuran layarnya 6,7 inci, namun resolusi yang dibawanya masih HD+ saja. Untuk pemakaian biasa mungkin oke, namun kalau dipakai buat menonton atau membaca lama, ketajaman jelasnya kalah daripada Full HD+. Sementara kekurangan yang kedua yakni kameranya biasa saja. Berbekal kamera belakang 50 megapiksel ditambah 2 megapiksel kamera tambahan. Jelas ini bukan yang terbaik. Dan juga kamera depannya hanya 8 megapiksel, hanya cukup buat dokumentasi. Namun jangan berharap untuk foto estetik, apalagi kamera ultrawide-nya absen. Dan kekurangan yang terakhir yakni pengisian cepatnya hanya 25 watt. Meskipun berbekal baterai jumbo 6000 mAh, namun sayangnya pengisian cepatnya hanya 25 watt saja. Bukan jelek, namun jelas tidak cepat. Isi penuhnya bisa makan waktu yang cukup lama. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Samsung Galaxy A07 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.